Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nurasana dengan NIM 2210602127, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tema di dalam buku Ulumul Quran yang berjudul Asbabun Nuzul. Nah, apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul secara bahasa merupakan bentuk idhofah dari dua kata, yaitu asbabun yang artinya sebab atau latar belakang dan an-nuzulu yang artinya turun. Sedangkan secara istilah banyak sekali para ulama yang telah mendefinisikan atau memberikan pengertian secara terminologi tentang asbabun nuzul ini. Salah satunya adalah Imam As-Subaihi As-Sholih. Nah, beliau mengatakan bahwasanya asbabun nuzul adalah suatu peristiwa atau suatu sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai respon atau penjelas atas peristiwa-peristiwa atau permasalahan-permasalahan atau problematika yang terjadi pada saat itu. Nah, terus apa sih faktor yang menjadi sebab turunnya Al-Quran itu? Nah, ada beberapa faktor yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Ada dua ya. Yang pertama itu terjadi karena adanya suatu peristiwa. Baik peristiwa itu berupa permasalahan ataupun konflik. Nah, kemudian turunlah ayat Al-Quran menjelaskan, memberikan solusi atas peristiwa tersebut. Contohnya, waktu itu ada salah seorang sahabat yang sholat sambil mabuk. Nah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nisa ayat 43. Nah, di dalam surat An-Nisa itu Allah memberitahukan bahwasannya tidak boleh melakukan sholat sambil mabuk. Nah, terus faktor yang kedua itu apabila Rasulullah ditanya oleh para sahabat, entah itu ditanya mengenai permasalahan sehari-hari atau permasalahan agama ataupun politik, nah pokoknya permasalahan yang terjadi pada saat itu. Kemudian turunlah Al-Quran untuk menjelaskan dan merespon atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu. Nah, gimana sih cara kita untuk mengetahui dan mengkaji asbabun nuzul ini? Kita bisa mengkajinya melalui para guru-guru ataupun para ulama-ulama. Nah, para ulama juga mengetahui asbabun nuzul melalui jalur periwayatan yang sahih yang berasal dari Rasulullah ataupun para sahabat. Nah, dengan mengkajinya, menelitinya secara cermat, baik dalam hal perawinya ataupun sanadnya, sumber periwayatannya atau matannya, dan segala hal yang berhubungan dengan periwayatan asbabun nuzul tersebut. Nah, sumber periwayatan dalam asbabun nuzul itu disandarkan kepada Rasulullah, yang kita dapat ketahui dari para sahabat ataupun dari para tabi'in. Nah, layaknya sebuah hadis, asbabun nuzul juga memiliki beberapa kategori. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu, tergantung sumber periwayatannya itu. Nah, salah satu contoh asbabun nuzul adalah surat An-Nas dan Al-Falaq. Diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengalami sakit yang sangat parah. Kemudian turunlah dua malaikat dari langit. Satu duduk di sebelah kepalanya Rasul, satu lagi duduk di bawah kakinya Rasul, sebelah kakinya Rasul. Kemudian dua malaikat itu saling ngobrol, terus ngasih tahu Nabi bahwasanya Nabi itu terkena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid. Nah, Labid bin Asom ini seorang Yahudi yang menyihir Rasul dengan suatu gumpalan yang kayak kertas gitu, disimpan di sumur seseorang di bawah batu yang sangat besar. Kemudian Rasul sama sahabat-sahabat itu langsung bergegas nyari si gumpalan itu. Nah,
Pas udah ketemu tuh semurnya, langsung ditimba sama Nabi tuh, airnya ditimba, kemudian ketemu deh si gumpalan itu di bawah batu, diambil kemudian sama Nabi dibakar. Ternyata di dalam gumpalan itu ada 11 tali. Nah, pas Nabi membacakan surah An-Nas dan Al-Falaq, nah si tali itu terputus satu demi satu. Pas Nabi bacain satu ayat, terputuslah satu tali, bacain lagi satu ayat, terputuslah dua tali, bacain lagi satu ayat, terputuslah tali yang ketiga, dan seterusnya sampai 11 tali itu keputus semua. Nah, di sini kesimpulannya Nabi Gusti Allah itu memberikan penjelasan untuk menangkal atau mengobati dari sihir, yaitu dengan membacakan surah An-Nas dan Al-Falaq. Nah, dapat kita ketahui ya bahwasannya kita itu sangat perlu untuk memahami dan belajar mengkaji tentang Al-Quran, khususnya Asbabun Nuzul ini, karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ketika mempelajari Asbabun Nuzul ini. Salah satunya, kita itu akan lebih mudah dalam menafsirkan Al-Quran dengan baik. Terus kita juga bisa lebih mengetahui latar belakang sebab turunnya Al-Quran gitu. Terus kita juga dengan memahami Asbabun Nuzul juga, hati kita itu akan lebih yakin, atau keraguan di dalam hati kita mengenai ayat Al-Quran itu sedikit demi sedikit akan terkikis sampai terhilangkan gitu. Pokoknya hati kita tuh akan lebih mantap gitu dengan kita mengetahui Asbabun Nuzul Al-Qurannya itu. Dan yang lebih penting, dengan kita mengetahui Asbabun Nuzul itu akan lebih memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran, insya Allah. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri, dan kelebihan itu hanya milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Uzur maqala wala tanzur man qala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.